Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Linawati, NIM 20080066040 dari Pendidikan Fisika 3B. Di sini saya akan revisi praktikum 2, rangkaian RLC dan fenomena resonansi. Langsung pada New Project. Kemudian kita klik Next. Yes. Pilih Landscape A3. Next, 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 dan Finish. Pada praktikum kali ini saya akan melakukan 3 percobaan. Untuk langsung pada percobaan yang pertama, kita membutuhkan komponen yaitu induktor, kita pakai yang ini, kemudian resistor, dan resin atau sumber tegangan AC. Kita buat rangkaiannya. Menggunakan 100 mili Henry, kemudian resistornya saya pakai 10K. Resin ditaruh, resinnya kita putar dulu, taruh di sini. Kemudian kita hubungkan. Ya, rangkaiannya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung VL, VR, dan VS. Untuk menghitung tegangannya kita membutuhkan AC voltmeter. Sebelumnya kita harus mengubah ini dulu menjadi show all. Kemudian saya memakai tegangan 12 volt dan frekuensi 50 Hz. Seperti ini. Kemudian kita pasang voltmeter untuk mengukur pertama yaitu VL. Kita taruh di sini, kemudian kita hubungkan seperti ini, kemudian play. Didapat nilai VL yaitu 0,02 volt. Kemudian kita stop, kita ubah untuk mengukur VR. Kita play. Pada VR menunjukkan nilai yaitu 8,48 volt. Selanjutnya kita akan mengukur VS. Untuk VS sendiri kita harus meletakkan voltmeternya di kanan resistor dan di kiri induktor. Kemudian kita play. Nilainya muncul VS yaitu sama dengan 8,48 volt. Selanjutnya kita akan menghitung tegangan, frekuensi, periode, dan pembuktian frekuensinya itu sendiri. Kita membutuhkan osiloskop. Kita pasang di sini. Untuk pertama kita akan mengukur frekuensi pada induktor. Ditaruh di kiri induktor. Kemudian kita play. Kita atur. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita dapat melihat bahwa periode sama dengan time per diff kali panjang gelombang. Time per diff-nya yaitu time per diff-nya 5, panjang gelombangnya 4. Berarti 5 mili dikali 4 sama dengan 20 milisekon, sama dengan 20 kali 10 pangkat min 3 sekon untuk periodenya. Maka frekuensinya sama dengan 1/T.
sama dengan 1/20 kali 10 pangkat min 3 sekon, sama dengan 50 Hz. Kemudian selanjutnya kita mengukur tegangan pada gelombang ini dengan menggunakan time per div kali panjang gelombang. Time per divnya sendiri yaitu 20 mV. Kemudian pada tegangan dikali volt per div dikali amplitudo. Volt per divnya 20 dikali amplitudonya yaitu 1, menjadi 20 dikali 1 sama dengan 20 mV. Pada osiloskop kiri induktor didapatkan frekuensi yaitu 50 Hz, terbukti, dan tegangannya yaitu 20 mV. Selanjutnya kita akan mengukur di sebelah kanan resistor seperti ini, kemudian kita apply, kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat bahwa untuk periodenya sendiri yaitu volt time per div kali panjang gelombang sama dengan 5 milisekon dikali panjang gelombangnya yaitu 4 sama dengan 20 milisekon, sama dengan 20 kali 10 pangkat min 3 sekon untuk periodenya. Frekuensi sama dengan 1 per periode sama dengan 1/20 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 50 Hz. Terbukti. Untuk selanjutnya yaitu tegangannya, yaitu dengan rumus volt per div kali amplitudo. Volt per divnya sendiri menunjukkan nilai yaitu 5 volt dikali amplitudonya yaitu 2,3, yaitu berarti dikali menjadi sama dengan 11,5 volt. Di sini menunjukkan bahwa tegangannya yaitu gelombangnya pada gelombang yang ditimbulkan oleh induktor dimulai dari 0, kemudian naik menuju bukit, kemudian baru turun ke lembah. Sedangkan yang dihasilkan oleh resistor sendiri berbeda, yaitu pertama mulai dari membuat bukit terlebih dahulu, separuh bukit, kemudian turun, baru naik lagi. Berarti terjadi perbedaan di titik mulai berjalannya gelombang, seperti itu. Nah, untuk percobaan selanjutnya, rangkaiannya seperti ini. Percobaan kedua, rangkaiannya seperti ini. Saya menggunakan tegangan 12 volt, frekuensi 50 Hz, dan kapasitor sebesar 1 mikrofarad, kemudian resistornya 10K. Yang dilakukan pertama adalah mengukur XC, XR, dan PS-nya. Mengukur VC, VR, dan VS-nya. Kemudian menggunakan AC voltmeter, kita pasang di sini. Kemudian kita hubungkan. Ini menentukan VC-nya. Pada tegangan kapasitornya menunjukkan nilai yaitu 2,55 volt. Kemudian kita ubah untuk mencari tegangan resistornya. Supply nilainya yaitu 8,05 volt. VR-nya yaitu 8,05 volt. Untuk tegangan yang terakhir yaitu tegangan PS di kiri kapasitor dan kanan resistor. Kemudian kita apply. Nilainya adalah 8,48 volt. PS sama dengan 8,48 volt. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi dan tegangan menggunakan osiloskop. Kita taruh di sini. Kemudian yang pertama adalah melihat, kita coba pada kapasitor di kiri kapasitor. Kemudian kita apply. Nah, di sini kita sesuaikan gelombangnya agar bisa terbaca seperti ini. Kemudian periode sendiri rumusnya adalah time per div kali panjang gelombang, sama dengan time per divnya 5 milisekon dikali panjang gelombangnya 4, yaitu menjadi 20 milisekon,
20 milisekon sama dengan 20 kali 10 pangkat min 3 sekon. Frekuensi sama dengan 1 per periode sama dengan 1 per 20 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 50 Hz terbukti. Kemudian tegangannya yaitu volt per div dikali amplitude. Volt per div-nya yaitu 5 dan amplitudenya 1, yaitu 5 volt dikali 1 sama dengan 5 volt. Kemudian kita pada percobaan pada sisi kanan kapasitor didapatkan frekuensi 50 Hz terbukti dan tegangannya adalah 5 volt. Kemudian kita mengecek pada sisi kanan resistornya. Kita pasang di sini. Kemudian kita apply. Nah, di sini lihat hitung periodenya terlebih dahulu. Periode sama dengan time per div kali panjang gelombang. Time per div-nya yaitu 5 milisekon dan panjang gelombangnya 4 sama dengan 20 milisekon sama dengan 20 kali 10 pangkat min 3 sekon. Frekuensi sendiri sama dengan 1 per periode sama dengan 1 per 20 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 50 Hz terbukti. Untuk tegangannya yaitu dapat kita lihat rumusnya adalah volt per div kali amplitude. Volt per div-nya menunjukkan angka 5 dan amplitudenya menunjukkan 1,5 kotak. Berarti sama dengan 5 volt dikali 1,5 sama dengan 7,5. Pada sisi kanan resistor didapat frekuensinya sama dengan 50 Hz terbukti dan tegangannya yaitu 7,5 volt. Selanjutnya kita akan melihat perbandingan antara gelombang sisi kiri kapasitor dengan gelombang sisi kanan resistor. Kemudian kita apply seperti ini. Karena nilainya tadi sudah kita cari, maka langsung saja kita dapat membacanya. Untuk yang kuning adalah kapasitor. Untuk kapasitor dimulai dari 0, kemudian naik membentuk bukit, baru kemudian turun. Sedangkan pada yang warna biru ini adalah resistor. Resistornya sendiri dimulai dari turun terlebih dahulu menuju negatif, membuat lembah terlebih dahulu baru naik. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa gelombangnya saling mendahului. Namun dengan berbeda dan dimulai dengan perbedaan juga. Seperti itu. Untuk percobaan yang ketiga yaitu rangkaiannya seperti ini. Menggunakan resistor 10K, induktor 100 mili Henry, kapasitor 1 mikrofarad, tegangan 12 volt, dan frekuensi 50 Hz. Langsung saja kita mengukur tegangan VR, VL, VC, dan VS-nya menggunakan AC voltmeter. Kita pasang di sini, kemudian kita hubungkan di sini untuk mencari VR. Kita apply. VR-nya yaitu 8,06 volt. Kemudian kita stop untuk mencari VL. VL kita hubungkan di sini, kemudian kita apply. Nilainya yaitu 0,02 volt. VL sama dengan 0,02 volt. Kemudian ini kita delete. Kita pasang di sini. Kemudian taruh di sini untuk mencari VC. Kita apply dan nilai yang muncul adalah 2,55 volt. Berarti VC sama dengan 2,55 volt. Kemudian selanjutnya kita mengukur VS. VS diukur dengan kabel berada di kiri resistor dan kanan kapasitor. Kemudian kita apply. Nilai yang muncul adalah 8,48 volt. Kita stop. Kemudian selanjutnya kita akan mencari periode.
periode, dan pembuktian frekuensi serta tegangan dengan menggunakan osiloskop. Kita taruh di sini, kemudian kita coba pada kanan, kiri resistor dulu, kemudian kita apply. Nah, seperti ini, kita sesuaikan. Nah, ini sudah. Pada kanan resistor didapat periode sama dengan time per D kali panjang gelombang sama dengan 5 milisekon dikali 4 sama dengan 20 kali 10 pangkat min 3 sekon. Frekuensi sama dengan 1 per periode sama dengan 1 per 20 kali 10 pangkat min 3 sekon sama dengan 50 Hz. Tegangannya yaitu volt per D kali amplitudo. Volt per D-nya yaitu 5, amplitudonya yaitu 2,3 sama dengan 4,11,5 volt. Kemudian kita coba lagi pada sisi ini antara resistor dan induktor. Kita apply, kita sesuaikan. Ya, seperti ini. Kemudian kita lihat periodenya sama dengan time per div kali panjang gelombang. Time per div-nya sama dengan time per div-nya 5 milisekon dikali panjang gelombang 4 sama dengan 20 kali 10 pangkat min 3 sekon. Frekuensinya yaitu 1 per periode sama dengan 1 per 50, 1 per 20 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 50 Hz. Selanjutnya adalah tegangan. Tegangan pada ini adalah volt per div dikali amplitudo. Voltnya 5, voltnya 10 mV dikali time per div dikali 1,9 kotak. Jadi 10 mV dikali 1,9 sama dengan 19 mV. Kemudian selanjutnya kita coba pada sisi antara induktor dan kapasitor. Kita apply. Nah, ini ternyata nilainya adalah sama dengan posisi tadi pada saat A, pada saat berada di antara A dan di antara resistor dan induktor, yaitu didapatkan tegangannya 19 volt, 19 mV dan frekuensinya 50 Hz terbukti. Kemudian selanjutnya kita coba osiloskopnya pada sisi kanan kapasitor. Dari sini, kemudian kita apply, kita atur. Nah, seperti ini. Kemudian periodenya time per div kali panjang gelombang sama dengan 5 milisekon dikali 4 sama dengan 20 kali 10 pangkat min 3 sekon. Frekuensi sama dengan 1 per periode sama dengan 1 per 20 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 50 Hz. Tegangan yaitu sama dengan volt per div kali amplitudo. Volt per div-nya saya pakai 5, kemudian saya pakai 2 saja, kemudian amplitudonya 1,8 kotak. Berarti 2 volt dikali 1,8 sama dengan 3,6 volt. Kemudian langkah terakhir yaitu analisis gelombang output antara titik A dan B, antara titik A dan S, antara titik S dan T, antara titik T dan B. Kita coba. Antara titik A dan B berarti di sini. Kemudian di sini. Ini antara titik A dan B. Kita apply. Nah, seperti ini. Seperti ini, kita dapat melihat bahwa perbedaannya yaitu pada yang kuning pada resistor
kanan resistor dimulai dari 0 terus kemudian membentuk bukit ke atas, sedangkan pada sisi kanan kapasitor sendiri untuk titik 0 derajatnya, kemudian pada titik 0 derajatnya langsung berada di puncak, kemudian turun menuju lembah, menuju negatif, seperti itu. Selanjutnya yaitu titik A dan S. Titik A ini, titik S di sini. Kemudian kita apply. Nah, dilihat bahwa pada titik A pada sisi kiri resistor, gelombang dimulai dari 0, kemudian naik menuju bukit, membentuk bukit seperti itu. Namun pada titik S, atau lebih tepatnya di sebelah kanan resistor, pada 0, sesudah memasuki 0 derajat, gelombang menunjukkan nilai yaitu berada di puncaknya. Pada 0 derajat, gelombang berada di puncak, kemudian sesudah itu baru turun. Ini dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dan saling mendahului. Selanjutnya yaitu S dan T. S yaitu berada di sini, S di antara resistor dan L, dan T berada di sini. Oke, kita pakai warna merah saja. Seperti ini. Ini adalah S dan T. S dan T kita apply. Nah, ternyata gelombangnya yang warna biru atau S yang berada di antara titik A yang warna biru ini memiliki gelombang yang sangat cepat. Titik yang biru ini berada di antara resistor dan induktor. Gelombangnya sangat cepat. Kemudian kita coba yang merah. Yang merah juga sama seperti itu. Ternyata gelombangnya bergerak sangat cepat. Ini terjadi pada saat di hubungan sisi antara induktor dihubungkan dengan trafo seperti itu. Kemudian atau sisi S dan T dihubungkan menjadi gerakan gelombang yang sangat cepat seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah T dan B. T di sini dan B di sini. B saya menggunakan yang warna D ini, kemudian saya apply. Nah, ini juga mengalami laju gerakan gelombang yang sangat cepat juga. Dua-duanya memiliki kecepatan yang hampir sama, seperti itu. Jadi pada titik A dan S, pada titik S dan T, serta titik T dan B mengalami gerakan gelombang yang sangat cepat. Untuk pembahasannya, pada percobaan pertama kita menggunakan induktor sebesar 100 mH, kemudian resistor 10K, phasing-nya 12 volt, frekuensinya 50 Hz. Kemudian pada pengukuran kita dapat VL sama dengan 0,02 volt, VR-nya sebesar 8,48 volt, VS-nya sama dengan 8,48 volt. Kemudian dengan pengukuran osiloskop antara S dan T didapat nilai
periodenya yaitu 20 kali 10 pangkat min 3 sekon, frekuensinya adalah 50 Hz, terbukti. Kemudian tegangannya yaitu 20 mV. Kemudian osiloskop antara T dan U, periodenya yaitu 20 kali 10 pangkat min 3 sekon, frekuensinya sebesar 50 Hz, tegangannya yaitu 11,5 volt. Selanjutnya, pada osiloskop antara S dan U, data yang diperoleh seperti percobaan osiloskop antara S dan T, serta percobaan osiloskop antara T dan U. Gelombang di antara S dan T dimulai dari 0, kemudian naik membentuk bukit. Gelombang di antara T dan U dimulai dengan titik puncak, kemudian turun membentuk bukit. Kemudian, percobaan yang kedua menggunakan kapasitor 1 mikrofarad, kemudian resistornya 10K, VC-nya 12 volt, frekuensinya 50 Hz. Kemudian kita peroleh VC sama dengan 2,55 volt, VR sama dengan 8,05 volt, VS-nya sama dengan 8,48 volt. Pada osiloskop antara S dan T, periodenya didapat 20 kali 10 pangkat min 3 sekon, frekuensinya sebesar 50 Hz, terbukti. Tegangannya sebesar 5 volt. Kemudian pada osiloskop antara T dan U, periodenya didapat 20 kali 10 pangkat min 3 sekon, frekuensinya adalah 50 Hz, terbukti. Tegangannya yaitu 7,5 volt. Kemudian osiloskop antara S dan U. Data yang diperoleh sama seperti percobaan osiloskop antara S dan T, serta percobaan osiloskop antara T dan U. Gelombang di antara S dan T dimulai dari 0, kemudian naik membentuk bukit. Gelombang antara T dan U dimulai dengan 0, tetapi turun ke arah negatif, membentuk lembah. Kemudian, pada percobaan yang terakhir, yaitu percobaan ketiga, kita menggunakan induktor sebesar 100 mH, resistornya 10K, VC-nya 12 volt, kapasitornya 1 mikrofarad, kemudian frekuensinya 50 Hz. Didapat dari pengukuran VR-nya sebesar 8,06 volt, VL-nya 0,02 volt, VC-nya 2,55 volt, VS-nya 8,48 volt. Osiloskop antara A dan B, periodenya didapat 20 kali 10 pangkat min 3 sekon, frekuensinya yaitu 50 Hz, terbukti tegangannya yaitu 11,5 volt. Pada osiloskop yang diletakkan di A dan ujung osiloskop yang lain diletakkan di B, resistor nilai dimulai dari 0, naik menuju membentuk bukit, kemudian kapasitornya dimulai dari titik puncak menuju ke bawah menuju negatif atau lembah. Kemudian pada osiloskop antara A dan S, periodenya didapat 20 kali 10 pangkat min 3 sekon, frekuensinya 50 Hz, terbukti tegangannya yaitu 3,6 volt. Pada osiloskop yang dipasang di titik A dan dipasang di titik S, dengan kita hubungkan dengan osiloskop, didapatkan resistor nilai dimulai dari 0 naik membentuk bukit. Kemudian titik S-nya atau bagian kanan resistor dimulai dari titik puncak menuju ke bawah menuju negatif atau lembah. Kemudian pada osiloskop antara S dan T, periode yang diperoleh yaitu 20 kali 10 pangkat min 3 sekon, frekuensinya yaitu 50 Hz, terbukti. Kemudian tegangannya yaitu 3,6 volt. Pada ujung osiloskop yang diletakkan di S dan ujung lain diletakkan di T, titik S memiliki gerakan gelombang bergerak cepat, begitu juga dengan titik T. Kemudian osiloskop antara T dan B diperoleh periode sebesar 20 kali 10 pangkat min 3 sekon, frekuensinya yaitu 50 Hz, tegangannya yaitu 19 mV. Kemudian osiloskop yang ujungnya dipasang di titik T dan ujung lainnya dipasang di titik B memiliki gelombang yang bergerak sama-sama cepat, seperti itu. Terima kasih. Ini revisi praktikum saya tentang rangkaian RLC dan resonansi. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.